Abinha Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha saat beliau berada di Jetavana. Kisah mengenai seorang umat awam dan seorang tera yang telah berumur. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, di Sawati terdapat dua orang sahabat, yang satu merupakan seorang biku. Setiap hari ia pergi ke rumah temannya yang selalu memberikan dana makanan kepadanya. Kemudian umat awam ini juga makan. Setelah itu, ia akan menemani biku ini kembali ke wihara. Di sana, mereka akan duduk berbicara sepanjang hari hingga matahari terbenam. Barulah umat awam ini kembali ke kota, dan biku ini akan menemaninya dalam perjalanan pulang hingga ke gerbang kota. Lalu ia sendiri kembali ke wihara lagi. Kedekatan dua sahabat ini telah diketahui oleh semua biku yang lain. Suatu hari, saat para biku membicarakan kedekatan antara kedua orang itu, Guru Agung Buddha memasuki balai kebenaran dan menanyakan topik pembicaraan mereka. Mendengar perkataan Guru Agung Buddha, para biku pun menceritakan hal yang sedang mereka bicarakan. Setelah mendengar penjelasan dari para biku, Guru Agung Buddha selanjutnya berkata, "Wahai para biku, kedekatan kedua orang ini tidak hanya terjadi di kehidupan ini saja. Mereka juga dekat pada kelahiran yang lampau." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai menteri raja. Saat itu, ada seekor anjing yang selalu mengunjungi kandang gajah kerajaan dan makan ceceran nasi yang terjatuh dari tempat makan gajah itu. Karena selalu mencari makan di tempat tersebut, anjing itu menjadi bersahabat dengan gajah kerajaan. Akhirnya, gajah kerajaan hanya mau makan jika anjing itu juga makan bersamanya. Jika tidak ditemani oleh temannya, mereka memilih untuk tidak makan sama sekali. Anjing itu selalu menyenangkan dirinya dengan berayun ke depan dan ke belakang belalai gajah tersebut. Suatu hari, seorang penduduk desa membeli anjing itu dari tangan pelatih dan membawanya pulang ke rumah. Sejak kehilangan anjing itu, gajah kerajaan menolak untuk makan, minum, maupun mandi. Mereka segera melaporkan hal tersebut kepada raja. Setelah mendapat laporan dari pelatih gajah, raja kemudian mengirim Bodhisattva untuk mencari penyebab hal tersebut. Saat Bodhisattva tiba di kandang gajah, Bodhisattva melihat betapa sedihnya gajah itu. Ia berkata pada dirinya sendiri,
gajah ini tidak menderita sakit pada fisiknya. Ia pasti mempunyai teman dekat dan sedang berduka karena kehilangan temannya. Untuk memastikan hal itu, Bodhisattva kemudian bertanya kepada penjaga gajah, "Apakah gajah itu mempunyai teman?" Penjaga gajah pun berkata, "Ya tuanku, ada persahabatan yang hangat antara dia dengan seekor anjing." Mendengar perkataan penjaga gajah, Bodhisattva kemudian bertanya, "Di manakah anjing itu sekarang?" Penjaga gajah berkata, "Seorang lelaki membawanya pergi, tuanku." Bodhisattva kembali bertanya, "Tahukah kamu tempat tinggal lelaki itu?" Penjaga gajah berkata, "Tidak, Tuan. Saya tidak mengetahui tempat tinggal lelaki itu." Setelah selesai melakukan penyelidikan, Bodhisattva selanjutnya menghadap raja dan berkata, "Paduka, tidak ada masalah apapun dengan gajah itu. Namun, ia sangat akrab dengan seekor anjing, dan saya rasa kehilangan temannya membuat ia menolak untuk makan." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Bodhisattva mengulangi syair berikut ini. "Tidak ada butiran yang dapat ditelannya, baik nasi maupun rumput. Ia bahkan tidak menemukan kesenangan saat mandi sekarang ini. Saya duga anjing itu sangat akrab dengannya. Gajah dan anjing itu merupakan teman terdekat." Setelah mendengar perkataan Bodhisattva, raja kemudian berkata, "Baiklah, jika begitu, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar pertanyaan raja, Bodhisattva kemudian berkata, "Sampaikan pengumuman dengan iringan bunyi genderang yang menyatakan bahwa seorang lelaki dilaporkan telah membawa pergi anjing kesayangan gajah kerajaan, dan lelaki di rumah mana anjing itu ditemukan akan mendapatkan hukuman ini dan itu." Raja kemudian melaksanakan apa yang dikatakan Bodhisattva. Dan saat lelaki yang dimaksud mendengar hal tersebut, ia segera melepaskan anjing itu. Begitu dilepaskan, anjing itu segera menelusuri jalan pulang ke kandang gajah kerajaan. Gajah mengambil anjing itu dengan belalainya dan menempatkan anjing itu di kepalanya sambil mengucurkan air mata serta terseduh-seduh. Kemudian ia menurunkan anjing tersebut kembali ke tanah. Melihat anjing itu makan lebih dahulu sebelum ia sendiri juga makan. Setelah peristiwa itu diselesaikan oleh Bodhisattva, raja pun berkata, "Bodhisattva bahkan dapat mengetahui isi pikiran dari seekor hewan." Selanjutnya, raja membanjiri Bodhisattva dengan penghargaan. Demikianlah uraian Guru Agung Buddha
yang menunjukkan kedekatan kedua sahabat tersebut di kehidupan lampau, sama seperti di kehidupan sekarang ini. Setelah Guru Agung Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, kemudian Guru Agung Buddha mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, umat awam itu adalah anjing di masa itu, Tera itu adalah gajah kerajaan, dan menteri yang bijaksana tersebut adalah Guru Agung Buddha sendiri.